Oke, oke. Terima kasih Ibu Gea ini dari Nias ini kayaknya Gea ini. Ada juga kiper Manchester United David De Gea itu bukan dari Nias tapi David De Gea dari Spanyol. Spanyol. Dari Nias bukan dari Nias saya pikir dulu dari Nias dia. Oke, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Senang bisa berbincang-bincang kembali dengan Anda pada kesempatan ini mengenai filsafat ya. Belakangan ini frekuensi diskusi di Zoom itu sudah mulai berkurang ya, bersamaan dengan sudah diizinkannya pertemuan-pertemuan on-site ya. Karena itu terima kasih untuk Bung Dimas dan Circles Indonesia yang memungkinkan acara ini terjadi ya, terlaksana pada malam hari ini. Circles Indonesia itu sudah punya nama ya dalam pengembangan filsafat di Indonesia atau juga teologi dan berbagai pemikiran lainnya. Semoga itu bisa tetap dilakukan ya sekalipun sudah bukan lagi pandemi gitu ya. Nah, saya mempersiapkan materi PowerPoint. Saya juga ada tulisan yang juga menyangkut Heidegger. Nah, saya sebaiknya akan masuk ke materi kita dengan cara saya akan melakukan share screen ya. Nah, oke. Ini kira-kira saya berapa lama ini berbicara sebelum diskusi nanti, Ibu Gea? 1 jam atau kurang Boleh, dari 1? boleh Pak, 1 jam silakan Pak. Oke. Suara saya cukup jelas kedengaran ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, kita mulai sedikit melihat nih agenda kelas kita sesuai dengan yang saya ajukan kepada Bung Dimas ya sebagai CEO dari Circles Indonesia ya. Ini karena acara ini 3 kali pertemuan, saya membagi temanya seperti ini ya. Jadi pertemuan pertama pada malam hari ini kita mengenal dulu itu kira-kira bagaimana apa proyek filsafat dari Martin Heidegger ya. Proyek filsafatnya apa? Lalu bagaimana posisi Friedrich Nietzsche dalam proyek filsafat itu gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat di mana kedudukan filsafat Nietzsche dalam proyek filsafat Martin Heidegger. Itu yang akan kita lihat pada malam hari ini. Kemudian minggu depan ya kita akan melihat bagaimana Martin Heidegger melakukan sistematisasi ya, sistematisasi atas filsafat Nietzsche gitu ya. Jadi sebagaimana barangkali Anda sudah tahu, filsafat Nietzsche itu tidaklah mudah dipahami, bukan karena apa yang dikatakan sulit gitu ya. Misalnya tidak seperti filsafat Hegel itu yang memang sangat abstrak, atau Immanuel Kant. Kesulitan dalam filsafat Nietzsche itu terutama karena tulisan itu tidak sistematis umumnya. Lalu dia berbicara mengenai berbagai macam hal, mengkritik banyak hal, lalu kita jadi tidak tahu sebenarnya apa tema yang mau dikatakan oleh Nietzsche gitu ya. Apa kesatuan pemikiran dalam buku-bukunya yang aneh-aneh dan tidak lazim itu gitu ya. Nah, Martin Heidegger itu melakukan sistematisasi atas filsafat Nietzsche dan dia
merumuskan bahwa pemikiran Nietzsche itu atau metafisika Nietzsche itu bisa dirangkum dalam 5 tema. Jadi minggu depan kita akan melihat apa saja kelima tema yang menurut Heidegger itu membentuk filsafat Nietzsche, gitu ya. Lalu pada pertemuan terakhir pada 27 Maret kita akan melihat lebih konkret lagi tema-tema Tuhan, ya. Ini tema yang sangat sentral pada Nietzsche. Tema Tuhan, seni, kebenaran, dan sains menurut Nietzsche, ya. Ini semua dari sudut pandang Heidegger. Jadi pada pertemuan ini kita akan sebenarnya tidak hanya mempelajari filsafat Heidegger, tetapi juga mempelajari filsafat Nietzsche, gitu ya, dalam pandangan Heidegger. Jadi ini bukan filsafat Nietzsche, bukan filsafat Heidegger, tapi filsafat Nietzsche dalam pandangan Heidegger, gitu. Jadi agak kompleks dia. Nah, pada tanggal 27 Maret itu Tuhan, seni, kebenaran, dan sains menurut Nietzsche, tapi dalam pandangan Heidegger, gitu ya. Nah, itu kira-kira tema yang akan kita lihat sepanjang 3 kali pertemuan di kelas ini, gitu ya. Oke. Oke. Ini Ibu Gea, kalau slide saya tidak bergerak, tolong dikasih tahu ya, karena Baik, Pak. saya pernah presentasi gitu, slide-nya tidak bergerak. Ternyata saya pikir di saya bergerak, tapi di pendengar tidak bergerak. Baik, Pak. Oke. Malam ini dalam pertemuan pertama kita akan melihat, ini akan kita bicarakan itu sedikit mengenai Heidegger dan Nietzsche, lalu posisi Nietzsche dalam proyek filsafat Heidegger, lalu kita akan berbicara mengenai being, gitu ya, atau ada, gitu ya, karena keseluruhan persoalan yang akan kita bicarakan ini sebenarnya bertolak dari upaya Heidegger untuk memikirkan ada, gitu ya, what is being, gitu ya. Lalu kita akan melihat ada apa dengan ada, gitu ya. Lalu kemudian kita akan juga melihat perbedaan ontologis antara ada dan pengada atau beings, gitu ya. Lalu kritik Heidegger atas filsafat tentang ada atau metafisika. Lalu tema metafisika sebagai kehendak untuk berkuasa, ya. Ini interpretasi Heidegger atas filsafat Nietzsche. Lalu pada akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana Heidegger mengajukan solusi jenis filsafat yang baru yang tidak lagi disebut metafisika, gitu ya. Heidegger itu mau mengkritik metafisika Barat, gitu ya. Itu intinya sebenarnya. Nah, kita lihat sepintas dengan sangat singkat, ya, sosok dua filsuf yang akan kita bicarakan ini. Pertama Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman, walaupun kemudian ketika dia mau menjadi profesor di Basel di Swiss, dia melepaskan kewarganegaraan Jermannya. Jadi sampai Nietzsche itu meninggal, dia tidak memiliki kewarganegaraan sebenarnya. Seorang profesor filologi klasik, ya. Jadi filologi itu ilmu mengenai teks-teks kuno, ya, di Basel di Swiss. Dia telah menjadi profesor dalam usia 24 tahun, padahal dia sendiri pada waktu itu belum lulus juga dari Universitas Leipzig di Jerman. Tapi profesornya melihat, Ritzel namanya, melihat dia sangat berbakat, ya, lalu merekomendasikan dia menjadi profesor filologi klasik di Basel, gitu ya, di Swiss. Dia hanya 10 tahun menjadi profesor di Swiss, lalu kemudian dia mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Dia sakit-sakitan, gitu ya. Dia hidup tidak teratur, ya. Dan pada menjelang akhir hidupnya dia mengalami gangguan jiwa, gitu ya.
Buku-bukunya banyak ya, dan itu juga tidak mudah untuk memahami sebenarnya apa tema yang menyatukan keseluruhan buku ini ya. Yang sangat menonjol adalah ketika dia menjadi profesor di Basel itu dia menulis buku Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, itu lahirnya tragedi dari semangat musik. Itu berisi pujian sanjungan kepada kebudayaan Yunani pra-Sokrates gitu ya. Yang sangat menarik dari Nietzsche, dan nanti itu ada kaitannya juga dengan Heidegger, adalah bahwa dia sangat mengecam dan mengkritik filsafat Yunani sejak Plato atau Sokrates yang mulai rasional itu. Ya. Jadi dia dengan tegas mengatakan bahwa filsafat saya adalah kebalikan dari Platonisme atau oposisi dari Platonisme. Karena menurut dia filsafat Plato atau Sokrates itu mengawali dekadensi kebudayaan Yunani. Jadi dekadensi kebudayaan Yunani itu yang menurut kita atau dalam sejarah filsafat itu justru menjadi awal dari kebangkitan Yunani dengan filsafat baratnya. Tetapi menurut Nietzsche itu sebenarnya adalah awal dari dekadensi. Mengapa? Karena dengan filsafat Sokrates atau Plato yang rasional itu semangat Dionisian itu diredam, direpresi gitu ya dalam kultur atau nilai kebudayaan Yunani, dan yang diutamakan adalah semangat Apollonian gitu ya. Dionisian itu dewa kemabukan ya, dewa pokoknya segala hal yang tidak rasional, yang emosional, yang ugal-ugalan gitu ya, yang meledak-ledak, itu adalah semangat Dionisian ya. Sementara satu lagi semangat Apollonian yang adalah yang rasional gitu ya, teratur, tertib gitu ya. Nah, Nietzsche mengecam filsafat Plato dan Sokrates karena dengan filsafat yang rasional itu prinsip Dionisian itu direpresi. Kebudayaan Yunani klasik menurut Nietzsche menjadi agung dan besar dengan para penyair itu yang sangat terkenal karena mereka menerima ya dua prinsip kosmologis Dionysos dan Apollonian yang bertarung satu sama lain, saling mengimbangi gitu ya. Ketika kemudian rasionalitas itu diutamakan dan irasionalitas itu diredam, maka menurut Nietzsche itu adalah sebuah dekadensi. Lalu buku lain adalah ilmu pengetahuan yang menggembirakan ya, di mana dia di situ mengungkapkan bagaimana spirit ya atau manusia yang ya tidak serius-serius amat gitu ya, tapi ya menerima segala sesuatu apa adanya gitu ya, menikmati gitu ya. Lalu buku-buku lain adalah Antikristus, entah dari Antikrist, Ecce Homo gitu ya, lihatlah manusia. Lalu di sini dia mengatakan, salah satu dalam bukunya dia mengatakan kehendak untuk kebenaran itu merupakan simptom dari kekerdilan gitu ya. Jadi kalau filsafat atau ilmu pengetahuan atau sains itu selalu terobsesi untuk mencari kebenaran, sebenarnya menurut dia itu adalah simptom dari kekerdilan, ketidakberanian manusia untuk hidup apa adanya gitu ya. Nah ini oke, kita beralih ke Martin Heidegger. Tentu banyak sekali yang bisa dikatakan mengenai filsuf ini ya. Dia profesor di Freiburg di Jerman. Dia sebagaimana barangkali Anda telah tahu bahwa dia menentukan arah sejarah filsafat barat modern ya. Sejak Heidegger itu filsafat menjadi berbeda ya, karena konsep-konsep atau bidang-bidang filsafat itu menjadi harus dipahami lain, mengenai metafisika, mengenai being, mengenai Tuhan ya, mengenai seni ya, itu menjadi berbeda gitu ya, karena dia mengajukan pengertian yang baru gitu ya. Tentu dia juga sangat terkenal karena keterlibatannya pada Nazi ya, itu menjadi isu
atau kontroversi yang tidak ada habisnya dibahas. Lalu juga yang juga menarik adalah skandal cinta atau kehidupan affair-nya dengan filsuf Hannah Arendt dengan surat-surat mereka yang sangat romantis gitu ya. Dia orang yang unik ya, Martin Heidegger, orang yang unik, tidak menyukai kehidupan publik ya. Dia menolak tawaran jadi profesor di berbagai universitas besar di Jerman, misalnya Universitas Berlin, 2 kali menawarkan untuk menjadi kepada Heidegger untuk menjadi profesor, dia tolak ya. Tidak memiliki televisi ya. Tetapi kalau ada pertandingan bola di TV, terutama kalau pada zaman itu Franz Beckenbauer main di Bayern Munchen, dia nonton di rumah tetangga ya. Dan karena dia tidak mau punya TV, jadi dia kalau mau nonton bola pergi ke rumah tetangga untuk nonton TV gitu ya. Lalu besoknya dia katanya masih suka membahas bagaimana Franz Beckenbauer itu menggiring bola gitu ya, karena pada zaman itu pada tahun 70-an atau 60-an itu Franz Beckenbauer kan menjadi bintang di Jerman ya. Dia juga menolak mencantumkan namanya di buku telepon ya, juga tinggal di pondoknya di hutan dan bergaul dengan orang-orang desa gitu ya. Banyak hal cerita lain mengenai Martin Heidegger ya, dan kita tidak perlu bahas semua di sini. Kumpulan lengkap karyanya itu mencapai 110 jilid itu yang sudah terbit ya. Kita tidak tahu, mungkin masih ada lagi yang akan terbit. Nah, mengapa Nietzsche Heidegger itu perlu gitu ya? Sebelum Heidegger menafsirkan Nietzsche itu tidak dikenal sebagai filsuf ya. Dia lebih dikenal sebagai filolog gitu ya. Atau melalui tulisan-tulisannya yang tidak lazim, yang tidak sistematis ya. Misalnya lahirnya tragedi dari semangat musik itu mengecewakan para filolog yang tadinya mengagumi dia karena itu tulisan tidak sesuai dengan standar akademis gitu ya. Misalnya tanpa rujukan ya, tanpa literatur yang jelas, dan orang kemudian kecewa gitu ya kepada karya profesor muda yang digadang-gadang itu hebat, tapi kok karyanya seperti ini gitu ya. Tapi Nietzsche tentu tidak peduli gitu ya. Jadi dia lebih dikenal pada saat itu sebagai kritikus sosial atau kritikus kebudayaan. Tadi kita melihat misalnya bagaimana buku dia itu mengkritik kultur Yunani modern yang sejak Plato ya, atau dia dianggap seperti filsuf kehidupan atau philosopher of life gitu ya, seperti Schopenhauer atau para filsuf yang menulis atau Dilthey gitu ya, kurang lebih misalnya dalam peradaban modern ini, atau dia dikenal sebagai seperti kritikus agama ya, karena dia banyak mengecam agama. Itu Heidegger, itu Nietzsche sebelum ditafsirkan Heidegger. Kemudian datang Heidegger, dia mengatakan bahwa itu kalau kita memahami Nietzsche seperti itu berarti kita belum mengenal Nietzsche gitu ya. Heidegger mengatakan Nietzsche itu adalah metafisikus terakhir dalam sejarah filsafat Barat ya. Gagasan-gagasan filsafat Nietzsche itu justru ya menurut Heidegger itu sangat metafisis gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana persisnya itu. Heidegger mengatakan bahwa sejarah metafisika Barat itu berawal pada Plato dan berakhir pada Nietzsche gitu ya. Jadi Nietzsche itu adalah filsuf besar yang kebesarannya setara ya dengan Plato, dengan Descartes, dengan Hegel, dengan Kant itu ya, dan para filsuf besar lainnya itu ya. Sebenarnya semua ini mereka adalah satu garis, demikian kira-kira Heidegger. Apa argumen Heidegger mengatakan demikian? Dia mengatakan bahwa Nietzsche itu mengeksplisitkan, membuat menjadi eksplisit motif paling mendasar yang terdapat dalam pemikiran para filsuf sejak Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, dan lain-lain itu ya. Motif itu adalah kehendak untuk berkuasa. Ya. Jadi
menurut Heidegger, keseluruhan filsafat ya, sejak Plato itu sebenarnya dengan metafisikannya itu dimotivasi atau light motifnya itu adalah the will to power atau der Wille zur Macht gitu ya. Itu sebenarnya yang mendasari filsafat Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel dan lain-lain. Dan itu kemudian menjadi sangat eksplisit pada filsafat Nietzsche gitu ya, karena Nietzsche mengatakan segala sesuatu adalah kehendak untuk berkuasa gitu ya. The will to power itu yang kemudian membuat Heidegger menafsirkan Nietzsche sebagai seorang metafisikus ya. Lalu ini nanti akan kita lihat bagaimana Heidegger merangkum 5 tema utama metafisika Nietzsche. Itu yang nomor 1 adalah der Wille zur Macht, the will to power, kemudian nomor 2 nihilisme, nomor 3 pengulangan hal yang sama secara abadi, lalu 4 Übermensch, dan kelima keadilan ya. Jadi ini tema yang menurut Heidegger itu membentuk apa yang disebut dengan metafisika Nietzsche. Nanti Heidegger akan membahas tema-tema ini dalam bukunya. Jadi perlu kita ketahui interpretasi Heidegger terhadap Nietzsche itu muncul dalam berbagai kuliah-kuliah atau buku-buku Heidegger, tetapi Heidegger menerbitkan dari kuliah-kuliahnya itu 2 buku tebal dalam bahasa Jerman, 2 buku tebal mengenai Nietzsche. Ini ada bukunya, tebal banget. Kalau Anda bisa lihat, 2 jilid tebal, itu hampir 1.500-an halaman ya. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan menjadi 4 jilid gitu ya. 4 jilid itu. Jadi Heidegger mengatakan Nietzsche itu tidak yang kita sering anggap gila itu ya, tidak waras atau filsafatnya aneh-aneh itu. Nietzsche itu bukanlah penyimpangan dari tradisi filsafat sejarah barat yang dikenal rasional. Bukan penyimpangan, melainkan merupakan konsekuensi yang paling mungkin gitu ya. Melalui konsep kehendak untuk berkuasa itu ya. Jadi apa yang implisit tadi, sebagaimana saya katakan tadi, apa yang implisit pada Plato, kehendak untuk berkuasa, itu eksplisit, menjadi sangat eksplisit pada Nietzsche ya. Jadi kalau Nietzsche dianggap nihilis, maka Plato, Hegel, dan para filsuf besar itu tidak kurang nihilisnya dibanding Nietzsche gitu ya. Jadi mereka semua adalah nihilis gitu ya. Heidegger mengatakan sejarah filsafat barat adalah sejarah nihilisme atau metafisika. Nanti kita akan melihat mengapa dia mengatakan itu. Nah, kita melihat untuk memahami mengapa Heidegger itu berbicara mengenai Nietzsche sebagai metafisikus terakhir dalam filsafat barat, kita melihat titik pangkal dari seluruh persoalan ini. Itu mulai dari cita-cita awal filsafat yang berusaha untuk mencari arke ya, asal usul ya, atau struktur terdasar dari realitas. Itu kan cita-cita awal filsafat ya, dari Miletos. Jadi itu adalah penelitian mengenai ontologi atau struktur terdasar dari kenyataan apa gitu ya. Dalam sejarah filsafat yang paling awal atau paling dulu di Yunani misalnya, ini selalu kalau orang belajar filsafat ini menjadi materi pertama ya, bahwa para filsuf zaman dulu, filsuf-filsuf alam dari Miletos itu mengajukan berbagai jawaban mengenai arke, atau dari sini muncul arkeologi. Arke itu asal usul ya, yang paling mendasar itu. Arke kenyataan itu mereka mengajukan berbagai jawaban, ada yang mengatakan air, api, toaperon, atom, dan lain-lainnya. Artinya yang mau dijawab di sini adalah the most universal element, ya kira-kira seperti itu ya. Elemen yang paling universal yang terdapat, yang membentuk keseluruhan kenyataan ini apa sebenarnya? Thales mengatakan air gitu ya, karena dalam segala hal ada air. Ya, itu jawaban pertama ya. Thales itu air. Di dalam tubuh kita banyak air,
80% katanya atau berapa puluh persen tubuh kita terdiri dari air. Di mana-mana ada air. Jadi air itu adalah yang paling universal yang terdapat pada segala sesuatu gitu ya. Di buku ini pun ada air di buku ya. Tapi mungkin tidak banyak, mungkin hanya 0,0000001% gitu ya. Kira-kira seperti itu dia. Dan di kayu, di handphone ini juga ada air gitu ya. Kandungan air 0,00 sekian gitu ya. Kira-kira seperti itu alasannya. Tetapi para filsuf lain juga mengatakan ya, ada yang mengatakan bukan air, ada yang mengatakan api. Pasti saya lupa siapa filsuf yang mengatakan api itu ya. Pasti bukan air yang menjadi unsur paling terdasar dari kenyataan. Sebab air tidak terdapat pada semua hal gitu ya. Misalnya pada api tidak ada air. Karena kalau ada air api mati gitu ya. Jadi itu jawaban logis tentu ya. Nah, jadi pertanyaan mengenai arke dari keseluruhan kenyataan itu ya, para filsuf itu mengajukan berbagai jawaban ya. Sampai muncul kemudian Parmenides yang mengatakan arke itu adalah ada, being dalam bahasa Inggris atau sein dalam bahasa Jerman. Apa alasannya? Yang paling universal yang terdapat pada segala sesuatu adalah ada itu sendiri, gitu ya. Itu yang paling universal. Bukan air, bukan api, bukan atom, bukan toapeiron dan lain-lain. Segala sesuatu yang ada itu ada, ya. Artinya ada itu terdapat pada segala sesuatu, ya. Artinya bahwa mereka ada. Jadi komputer ada, manusia ada, pohon ada. Jadi ada itu, being itu adalah yang mempersatukan atau yang common property dari segala sesuatu. Ada itu ada pada segala sesuatu. Karena itu yang paling universal yang terdapat pada segala sesuatu ya tidak lain dari ada itu sendiri, ya. Itu jawaban Parmenides, dan itu yang menjadi titik tolak mengapa kemudian being menjadi persoalan, karena being itu ada itulah yang terdapat pada segala sesuatu yang ada. Karena itu ada menjadi arke dari seluruh kenyataan. Tapi apa itu ada? Itu masalahnya kemudian. What is being gitu. Kalau Parmenides mengatakan apa itu ada gitu ya. Bahwa yang paling universal itu adalah ada sebagai arke, lalu kita bertanya lagi, apa itu ada? What is being gitu ya. Nah, disinilah pangkal persoalannya. Para filsuf itu mengajukan berbagai definisi tentang ada, ya, pengertian tentang ada. Plato memahaminya sebagai idea, gitu ya, bahwa ada itu yang paling universal, yang menentukan segala sesuatu itu adalah idea, gitu ya. Kita tahu misalnya menurut Plato bahwa yang paling universal itu yang menentukan ya dan menjadi patokan atau menjadi paradigma segala sesuatu adalah ide, gitu ya. Empirical reality ini tidak lain dari manifestasi atau penampakan dari idea. Itu menurut Plato. Aristoteles mengatakannya sebagai energeia. Hegel mengatakannya sebagai roh. Ada itu adalah roh. Roh itu adalah sebagai ada menjadi asal usul, menjadi sumber, menjadi yang menghasilkan, yang produser dari segala sesuatu, ya. Descartes mengatakan kesadaran. Ada itu adalah kesadaran, karena dengan kesadaran kita bisa ya mengetahui segala sesuatu. Immanuel Kant juga mengatakan ada itu adalah kesadaran. Jadi para filsuf ini berusaha menentukan sebuah konsep tertinggi atau ada tertinggi dan menganggap itu sebagai sumber atau subjek yang menjadi asal-usul dari segala sesuatu. Dalam arti ini kekristenan juga termasuk sejenis metafisika dengan jawaban bahwa Tuhan itu adalah ada tertinggi yang menjadi asal-usul, menjadi sebab dari segala sesuatu, gitu ya. Nietzsche mengatakan kehendak untuk berkuasa, ya, bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, ya. Karena itu nanti dengan jawaban, dengan
pernyataan inilah Nietzsche menjadi seorang metafisikus, ya. Jadi ada itu memiliki banyak pengertian. Aristoteles misalnya mengatakan bahwa ada adalah predikat untuk segala sesuatu. Setiap kita memberi predikat atas apa saja, ada itu telah hadir, gitu ya. Itu menurut Aristoteles dalam bukunya Metaphysics. Ada itu dapat bermakna atau berfungsi sebagai esensi, sebagai kualitas, kuantitas, tempat, waktu, relasi. Misalnya ya, untuk memberi penjelasan, ilustrasi, dalam kalimat misalnya, there are 3 books misalnya. Itu are itu to be atau being dalam bahasa Inggris itu ya. Ini penjelasan linguistik ya. Bagaimana ada itu muncul dalam bahasa ya. Di sini ada itu bermakna sebagai kuantitas. Dalam kalimat the flower is red gitu ya. Ada itu muncul sebagai kualitas ya. Itu. Nah, bahasa Indonesia agak aneh karena bahasa Indonesia tidak peduli dengan ada ya. Bahasa Indonesia kita lupa akan ada ya, tidak mau tahu dengan ada misalnya karena kalau dikatakan the flower is red itu ada di situ ada ya, to is itu ya, to be, to being misalnya the being of the flower is red gitu ya. Adanya bunga itu adalah merah gitu ya. Tapi bahasa Indonesia kan nggak pernah bunga itu adalah merah gitu ya. Bahasa Indonesia justru melupakan ada dengan mengatakan bunga itu merah gitu ya. Adanya di mana kita lupakan ada gitu ya. Itu contoh bagaimana ada itu telah selalu muncul ya, telah selalu hadir dalam setiap kata yang kita ucapkan, dalam setiap benda yang ada gitu ya. Tadi kan Parmenides mengatakan segala sesuatu yang ada itu ya ada itulah yang terdapat pada segala sesuatu yang ada gitu ya. Jadi menjadi the common property of everything gitu ya. Oke, lalu kemudian Heidegger itu dengan membaca bukunya Franz Brentano, seorang Aristotelian, menulis buku disertasi ya tentang berbagai pengertian ada pada Aristoteles ya. Buku ini dibaca Heidegger ketika dia masih muda, diberikan oleh seorang pastor atau apa ya kepadanya ya. Lalu pertanyaan Heidegger adalah, kalau ada memiliki banyak makna, seperti tadi telah kita lihat. Kalau makna ada itu banyak gitu ya, sebagai kuantitas, sebagai kualitas, sebagai tempat ya. Misalnya saya adalah di sekolah gitu ya, itu kan adanya berfungsi sebagai tempat ya. Lalu pertanyaan Heidegger adalah, lalu apa makna fundamental dari ada gitu ya? Kalau ada itu memiliki banyak pengertian, lalu makna fundamental dari ada itu apa? Itu sebenarnya proyek utama dari filsafat Heidegger. Dia ingin agar mencari makna fundamental dari ada itu sendiri yang bisa berfungsi banyak gitu ya. Sama halnya dengan kebenaran ya. Dalam filsafat kita mengetahui ada berbagai jenis kebenaran. Kebenaran korespondensial, kebenaran pragmatis, kebenaran koherensial, kebenaran konsensus, itu jenis-jenis kebenaran. Heidegger itu selalu mampu mengajukan pertanyaan yang tepat ya. Berhadapan dengan definisi-definisi kebenaran itu, dia mengatakan, lalu apa makna fundamental dari kebenaran gitu ya. Kalau ada kebenaran korespondensial, koherensi, ada kebenaran pragmatis, ada kebenaran konsensus. Lalu makna fundamental dari kebenaran apa gitu ya? Pertanyaan dia sama dengan pertanyaan ada ini. Lalu kalau ada itu memiliki banyak makna, apa makna fundamentalnya? Kalau soal kebenaran kan dengan pertanyaan tadi itu dia kemudian muncul bahwa makna fundamental dari kebenaran tidak lain dari aletheia gitu ya. Tidak lain dari ketersingkapan atau ketidaktersembunyian gitu ya. Nah itu cara bertanya gaya Heideggerian itu selalu mencari yang fundamental gitu ya. Jadi itulah sebenarnya proyek filsafat Heidegger itu, ingin mencari makna ada gitu ya. Nah tentu Heidegger kemudian melihat bahwa ada perbedaan ontologis di ontologisnya difference gitu ya, perbedaan ontologis antara ada dan pengada gitu ya. Ini ada itu adalah tadi being yang kita bicarakan.
yang menjadi yang terdapat pada segala sesuatu yang ada. Lalu di sini kita harus melakukan klarifikasi sedikit, karena untuk merumuskan filsafatnya Heidegger itu menciptakan kata-kata baru bahasa Jerman seperti di sini Seiende gitu ya. Itu tidak ada dalam bahasa Jerman. Seiende atau beings dalam bahasa Inggris, beings ada S-nya, huruf kecil B-nya, sementara kalau ada itu being gitu ya, atau sign gitu ya. Lalu kita terjemahkan saja dengan pengada, atau ya pengada itu benda-benda atau konsep-konsep ciptaan manusia. Buku itu pengada, komputer itu pengada, globalisasi itu pengada, Tuhan itu juga pengada gitu ya. Jadi itu ada beda antara being dan pengada gitu ya. Ini sebenarnya yang menjadi titik tolak paling penting pada Heidegger. Harusnya setiap upaya memperkenalkan Heidegger harus bertolak dari perbedaan ontologis ini, karena ini menjadi langkah pertama ya. Ada dan pengada itu berbeda secara ontologis ya. Ada itu bukan sesuatu ya, ada itu bukan sesuatu. Pengada itu yang sesuatu. Buku, meja, global filsafat, kampus itu adalah pengada, tapi ada is not something gitu ya. Ada itu tidak memiliki kualitas, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki warna ya. Jadi sebab kalau dia memiliki kualitas maka dia terbatas, sementara ada itu tidak terbatas gitu ya. Karena itu misalnya Hegel mengatakan karena ada itu tidak memiliki kualitas, tidak memiliki ukuran, maka ada itu adalah ketiadaan gitu ya. Karena tidak ada apapun yang bisa dilihat padanya. Jadi ada dan ketiadaan itu sama, itu pada Hegel kemudian. Martin Heidegger mengatakan ada itu adalah yang paling kosong dan universal dari semua. Ada adalah yang paling dapat dipahami dan paling sering digunakan itu ya. Jadi tadi kan kita udah melihat dalam setiap kata-kata yang kita gunakan ada itu muncul gitu ya. Buku ini ada, laptop ini ada, rumah ini ada. Itu ada, tapi itu bukan ada itu sendiri gitu ya. Buku itu bukan ada itu sendiri, laptop ini bukan ada itu sendiri sekalipun mereka ada gitu. Mereka pengada gitu ya. Ada adalah yang paling sering digunakan, yang paling diandalkan, paling dapat dikatakan ya, tapi juga paling dilupakan dan paling mengikat. Tapi sekaligus ada adalah kemelimpahan karena dia ada pada segala sesuatu yang ada. Ada adalah penyembunyian karena dia tidak terlihat ya. Dia tidak terlihat. Tapi dia menampakkan diri. Nah, ini dia menampakkan diri melalui segala sesuatu yang ada atau pengada gitu ya. Jadi ini definisi Heidegger untuk mencoba membuat perbedaan ontologis antara ada dan pengada ya. Contoh dalam bahasa Jerman, kita tahu Heidegger itu sering sekali menggunakan bahasa Jerman untuk memperlihatkan maksudnya gitu ya. Tadi kita lihat bahwa ada itu adalah yang paling universal dan terdapat pada segala sesuatu. Ada itu telah selalu meningkapkan dirinya ya. Segala sesuatu adalah hasil pemberian diri ada gitu ya. Dalam bahasa Jerman itu dengan mudah bisa dipahami. Misalnya dalam bahasa Inggris kalimat there is a book gitu ya, ada sebuah buku. Dalam bahasa Jerman itu dikatakan es gibt ein Buch gitu ya. Nah, es itu adalah kata ganti untuk kata benda netral, das Sein, Sein ada. Ya, Sein ada. Sementara give itu bentuk ketiga, orang ketiga tunggal untuk kata kerja geben, memberikan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris orang mengatakan there is a book gitu ya. Bahasa Jerman orang mengatakan es gibt ein Buch, es gibt ein Mensch, es gibt ein Handy gitu ya. Harafiahnya adalah ada memberikan sebuah buku gitu ya. Karena es itu kan sign, das sign memberikan give ya, memberikan sebuah buku. Jadi keberadaan benda-benda seperti buku itu adalah pemberian dari ada gitu ya. Jadi ada itu yang memberikan ya, bahwa artinya buku itu adalah manifestasi dari ada. Es gibt ein Buch. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga dalam bahasa-bahasa lain ini tidak muncul bahwa itu adalah pemberian diri ada gitu ya. Karena itu Heidegger dengan sedikit mungkin berlebihan mengatakan bahwa
bahasa yang paling cocok untuk berfilsafat itu adalah bahasa Jerman dan bahasa Yunani. Ya tentu itu bisa diperdebatkan ya. Jadi segala sesuatu, misalnya es gibt ein Buch, ada memberikan sebuah buku, es gibt ein Stuhl, ada memberikan sebuah kursi gitu. Jadi seakan-akan segala sesuatu adalah manifestasi atau pemberian diri ada gitu ya. Jadi ada memberikan dirinya atau memberikan sehingga benda-benda itu ada gitu ya. Nah, itu contohnya bagaimana Heidegger menggunakan kekayaan pengertian bahasa Jerman untuk mengungkapkan maksudnya ya. Nah, lalu Heidegger kemudian mengkritik bagaimana para filsuf itu memahami ada gitu ya. Dia mengatakan para filsuf itu pada awalnya hendak memahami, mencari tahu ada itu apa, what is being gitu ya. Tetapi dia mengatakan dalam rangka memahami what is being itu mereka menciptakan konsep. Ya, lalu menggunakan konsep ciptaan mereka itu memahaminya sebagai ada itu sendiri gitu ya. Seperti Plato ya, ada itu adalah ide gitu ya. Lalu dia terfokus pada ide. Padahal ide itu adalah konsep yang mau digunakan untuk memahami ada. Adanya sendiri terlupakan gitu ya. Hegel mengatakan Geist gitu ya. Adanya sendiri terlupakan. Jadi Heidegger mengatakan ya, dalam upaya para filsuf itu untuk memahami ada, mereka justru melupakan ada. Ya. Mereka menciptakan konsep dan menganggap itu sebagai ada. Adanya lupa gitu ya. Sama misalnya kalau dalam diskursus mengenai filsafat ketuhanan kontemporer itu kita mengatakan Tuhan gitu ya. Seakan-akan dengan istilah Tuhan itu kita telah merangkum realitas ilahi seluruhnya. Sebenarnya kurang lebih argumennya seperti itu. Kita lupa akan Tuhan gitu ya. Karena kita hanya terpaku pada konsep yang kita ciptakan, ya, dan kita menganggap itu Tuhan, padahal Tuhan itu katakanlah jauh lebih besar atau tidak terkatakan, jauh lebih luas, lebih tidak terpikirkan. Sementara kita memahaminya hanya sebatas konsep yang kita ciptakan, gitu ya. Nah, karena itu Heidegger mengatakan konsep-konsep yang diciptakan oleh para filsuf itu, entah itu idea, energia, kesadaran, cogito atau roh, itu sebenarnya adalah pengada. Karena itu adalah ciptaan para filsuf itu sendiri dan bukan ada itu sendiri gitu ya. Itulah yang disebut dengan kalimat atau frase terkenal dari Heidegger dengan kelupaan akan ada, Seinsvergessenheit. Dan itulah metafisika gitu ya. Jadi di sini kita melihat ketika para filsuf itu mau memahami ada, mereka justru menciptakan konsep-konsep sebagai identitas, sebagai nama untuk ada, dan memahami konsep itu sebagai ada itu sendiri gitu ya. Padahal itu tidak lain dari pengada gitu ya. Nah, inilah metafisika ya. Metafisika nanti kita akan melihat lebih persis karena mereka para filsuf itu menciptakan sebuah konsep dan menganggap itu sebagai ada dan menganggap itu sebagai sumber atau asal-usul atau subjek yang menghasilkan segala sesuatu. Nah, mengapa para filsuf itu menciptakan konsep-konsep itu? Nanti Heidegger akan mengatakan bahwa itu tidak lain karena mereka dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa gitu. The will to power ya. Jadi mereka tidak mau menerima yang lain atau sebagai tidak mampu menerima ada sebagai ada, mereka justru mau menguasai ya, mengkonseptualisasi ada itu sendiri gitu ya. Sesuai dengan filsafat mereka, dan itulah yang menurut Heidegger dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa, the will to power, yang menjadi prinsip metafisika Nietzsche gitu ya. Jadi metafisika yang mencoba memahami ada tapi justru jatuh pada pengada gitu ya,
itu menurut Heidegger itu sebenarnya merentang mulai dari Plato sampai Nietzsche gitu ya. Karena para filsuf itu mencoba untuk mengkonstruksi sebuah konsep dalam rangka upaya mereka memahami ada itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, karena itu Heidegger mengatakan metafisika sebagaimana dipahami dalam tradisi barat itu yang disebut dengan ontoteologi gitu ya. Itu ontoteologi itu bahwa ada itu dikonstruksi dan dikonseptualisasi dianggap sebagai sumber terdasar dari kenyataan sebagai ontologi yang menopang seluruh kenyataan, tetapi dia juga sekaligus dianggap sebagai yang paling tinggi, paling utama dan asal-usul segala sesuatu. Dalam arti itu dia juga menjadi teologi Tuhan. Dan ontologi atau ada yang dipahami sedemikian itu dapat dipikirkan secara logis, dirasionalisasikan, dikonseptualisasikan. Karena itu ada itu juga sekaligus menjadi logos ya. Jadi ontoteologos gitu ya. Dan menurut Heidegger ontoteologi itu memuncak pada Hegel, karena Hegel lah yang dalam ilmu logikanya yang melakukan bagaimana roh itu, roh absolut atau ada itu sendiri bisa dipahami sebagai ontologi, bisa dipahami sebagai Tuhan, dan dengan cara yang sangat logis dan rasional. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ontoteologi. Ada itu dipahami sebagai struktur dari keseluruhan kenyataan sebagai ontologi, juga sebagai Tuhan, teologi, teos, dan yang dapat dipahami secara logis rasional. Jadi metafisika sebagai ontoteologi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana relasi ada dan pengada menurut Heidegger. Ya, relasi ada dan pengada gitu. Dia mengatakan ada dan pengada tidak berelasi dalam kategori produksi atau tekne gitu ya. Kalau metafisika sebelumnya entah itu idea atau roh atau kesadaran itu ya, mereka memahami relasi antara ada dan pengada itu dalam kategori produktif gitu ya. Ada itu menjadi idea itu menjadi sumber ya yang menghasilkan atau memungkinkan pengada itu hadir. Roh menjadi sumber yang menghasilkan keseluruhan pengada. Ya, itu paling jelas kemudian dalam kekristenan atau agama-agama monoteis katakan ya, bahwa Tuhan juga sebagai ada itu dianggap sebagai subjek yang memproduksi, menghasilkan ya. Jadi di sini muncul kategori tekne itu semacam teknologi, dari sini muncul teknologi. Ketika dipahami bahwa ada itu yang menjadi produser, yang menghasilkan, menjadi sebab bagi segala pengada ya. Heidegger mengatakan ada dan pengada tidak berelasi demikian ya. Relasi ada dan pengada itu seperti tadi, seperti kalimat esgib itu ya. Ada memberikan dirinya. Ya. Jadi ada itu justru memberikan dirinya sehingga pengada-pengada itu tampak. Jadi bukan relasi produktif, bukan ada itu menghasilkan, memproduksi pengada, bukan. Melainkan ada itu dibayangkan seperti cahaya sebagai sinar yang memungkinkan pengada-pengada itu tampak ya, memperoleh maknanya gitu ya. Jadi ini cara bagi Heidegger untuk menjelaskan relasi pengada dan ada gitu ya. Pada akhirnya kemudian dalam perkembangan karirnya Heidegger mengatakan ada itu tidak terkatakan dan tidak terpikirkan gitu ya. Sebab begitu kita mengatakannya atau memikirkannya, itu bukanlah ada itu sendiri gitu ya. Sama halnya dalam filsafat ketuhanan kontemporer, begitu kita mengatakan Tuhan itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Tuhan jauh lebih daripada konsep yang kita gunakan untuk mengatakannya. Kira-kira seperti itu dia. Karena itu Heidegger sering itu kalau dia menggunakan ada itu kemudian dicoret ya. Karena sebenarnya kita mengatakannya, tapi sebenarnya dia ada itu sendiri tidak terkatakan dan tidak terpikirkan gitu ya. Nah, jadi tadi itu metafisika
Heidegger mengatakan bahwa para filsuf itu menciptakan sebuah konsep dan memahami itu sebagai ada, itu adalah yang disebut dengan manifestasi dari kehendak untuk berkuasa. Mereka tidak mau melihat ada sebagai ada. Mereka mau, katakanlah, mengkonseptualisasi, ya, menguasai ada itu sendiri, lalu menciptakan konsep untuknya. Dengan demikian ada itu bisa dikonsep, nanti dalam bahasa Jerman itu begreifen, dicaplok gitu ya. Itu dari begreifen itu begriff atau konsep, seperti itu pengertiannya ya. Jadi pada Heidegger itu metafisika itu lain pengertiannya, bukan lagi pemikiran mengenai yang fisik ya, pemikiran mengenai yang melampaui yang fisik sebagaimana etimologinya, melainkan upaya untuk menentukan sebuah nilai atau konsep tertinggi ya, dan dengan konsep itu the truth ya, kebenaran totalitas seluruh pengada itu mau dipahami gitu ya. Jadi idea itu adalah kebenaran dari segala sesuatu. Plato itu paling jelas bahwa benda-benda empiris ini sebenarnya tidak nyata. Yang nyata itu adalah idea gitu ya. Hegel juga begitu. Jadi metafisika itu adalah upaya atau filsafat yang mau menangkap, merangkum kebenaran totalitas keseluruhan pengada dan menganggap ada itu atau idea itu pada Plato dan roh absolut pada Hegel, dan para filsuf lainnya menganggap itu sebagai sumber gitu ya. Karena itu dalam tradisi filsafat itu ada itu belum sungguh-sungguh dipahami, karena ada belum dipikirkan sebagai ada itu justru dipahami sebagai pengada, lupa akan ada gitu ya. Mengapa para filsuf itu tidak melihat ada sebagai ada, melainkan justru memahami ada itu sebagai pengada? Itu yang tadi kemudian dikatakan oleh Heidegger dengan meminjam frase dari Nietzsche, itu tidak lain dari kehendak untuk berkuasa, ya, the will to power itu. Jadi tidak membiarkan ada menampakkan dirinya. Nanti Heidegger dalam metode fenomenologi dia kita membiarkan ada menampakkan dirinya gitu ya. Jadi bukan mau menguasai ada, bukan mau mengkonseptualisasi ada gitu ya. Nah, kehendak atau nafsu untuk mengkonseptualisasi ada itulah yang disebut dengan kehendak untuk berkuasa ya. Nah, sebagai nanti akan kita lihat pada pertemuan terakhir, misalnya filsafat, misalnya pada Plato ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya dimotivasi nafsu untuk menguasai yang lain gitu ya. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengetahui objek dalam bentuk konsep ya. Jadi pada teknologi itu paling nyata, karena itu Heidegger menjadi sangat kritis terhadap teknologi, karena teknologi juga, ingat dengan tekne yang tadi, teknologi juga mau menguasai yang lain ya. Jadi seluruh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi dan segala macam itu menurut Heidegger dengan meminjam pemikiran Nietzsche itu sebenarnya adalah manifestasi dari kehendak untuk berkuasa gitu ya. Jadi ini tadi istilah Jerman itu begriff itu atau konsep dalam bahasa Inggris itu dari kata kerja begreifen, menangkap gitu ya. Jadi bayangkan ada banyak nyamuk, lalu kita begreifen gitu ya, lalu nyamuknya kita dapat gitu ya. Jadi begitulah kira-kira motivasi yang berada di balik ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi mau menguasai yang lain gitu ya, menangkap gitu ya. Termasuk ada itu mau ditangkap gitu ya, dikonsep. Lalu memahami konsep itu sebagai ada itu sendiri, padahal itu salah gitu ya. Itu bukan ada, itu adalah pengada gitu ya. Kira-kira seperti itu dia. Nah, jadi kita melihat di sini kemudian ya bagaimana posisi Nietzsche dalam proyek filsafat Heidegger ya. Nietzsche itu dianggap sebagai filsuf metafisikus terakhir, karena kalau tadi kehendak untuk berkuasa itu masih implisit pada Plato, pada Hegel, pada Kant, pada Descartes, dan lain-lain itu
Nietzsche itu seakan-akan membuka, menelanjangi ya, bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah manifest kehendak untuk berkuasa. Pada Plato itu ada gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh Heidegger bahwa Nietzsche itu bukan penyimpangan, bukan anomali dalam tradisi metafisika barat. Justru dia adalah kemungkinannya yang paling ultim, paling mungkin. Karena dia mengeksplisitkan apa yang implisit ya pada filsuf-filsuf sebelumnya. Jadi kalau Nietzsche itu dikatakan nihilis gitu ya, Plato dan lain-lain itu juga tidak kurang nihilisnya. Metafisika itu nihilis gitu ya, kata Heidegger. Mengapa nihilis? Karena dia mendestruksi dirinya sendiri gitu ya, dengan karakter violence, kekerasan itu ya. Karena di situ ada kekerasan. Jadi ini kalau kita menempatkan ini dalam konteks teknologi mutakhir, misalnya pada zaman Heidegger itu dengan bom atom dan segala macam itu ya, dalam teknologi itu selalu terkandung ancaman ya, kekerasan gitu ya, destruktif gitu ya, dan tendensi nihilis, menghancurkan dirinya sendiri gitu ya. Ingat saja Perang Dunia Kedua misalnya ya, Heidegger itu mendefinisikan nihilisme sebagai the uppermost values devaluate themselves gitu ya. Jadi nilai-nilai tertinggi itu mendevaluasi atau menghancurkan dirinya sendiri gitu ya. Karena dia sebenarnya bergerak atas logika kekerasan terhadap yang lain, terhadap ada gitu ya. Mereka tidak mau, para filsuf itu tidak mau memperlakukan ada sebagai ada, melainkan justru ada nafsu untuk menguasai ada itu sendiri gitu ya. Itulah sebenarnya yang menjadi roh hakikat filsafat barat yang dieksplisitkan oleh Nietzsche. Karena itu metafisika, nihilisme, dan teknologi adalah setali tiga uang ya. Heidegger mengatakan teknologi adalah puncak metafisika, karena sebagaimana metafisika tadi, ada itu mau dikonstruksi, dikonseptualisasi, lalu dianggap itu sebagai sumber yang memproduksi pengada-pengada. Teknologi juga seperti itu ya. Teknologi juga memperlakukan yang lain sebagai objek ya. Sebagaimana idea atau roh sebagai subjek memperlakukan yang lain sebagai objek gitu ya. Nah, di sini juga kemudian kalau kita mau menempatkan ini dalam peradaban modern ya, di sini paradigma subjektivitas muncul gitu ya. Ada subjek yang menduduki posisi yang primer berhadapan dengan objek gitu ya, karena yang kemudian sekunder gitu ya. Kritik atas subjektivitas bagaimana muncul pada Habermas dan juga pada Heidegger itu bertolak dari pemikiran seperti tadi itu. Karena relasi antara ada dan pengada itu sama dengan relasi antara subjek dan objek gitu ya. Lalu di situ subjek menduduki posisi yang lebih penting dan dianggap dia, objek itu harus tunduk kepada dia gitu ya. Lalu Heidegger itu sebagaimana kemudian kalau kita baca dalam bukunya Sein und Zeit atau Being and Time itu tidak lagi berfilsafat dengan kerangka subjek-objek ya, melainkan dengan metode fenomenologi yang berusaha membiarkan yang lain tampak sebagai yang lain gitu ya. Dalam hal ini manusia atau Dasein gitu ya. Tentu ini membutuhkan elaborasi lebih jauh bagaimana metode fenomenologi Martin Heidegger itu tidak hendak melakukan konseptualisasi. Misalnya istilah Dasein itu adalah sebuah istilah yang sangat fenomenologis yang secara harafiah berarti Dasein itu adalah ada di sana, being there gitu ya. Istilah manusia, antropos, kesadaran diri itu udah sangat konseptual ya, sudah dibebani dengan nilai-nilai tertentu dan itu tidak lagi mampu menampung keseluruhan realitas dari makhluk yang disebut manusia gitu ya. Kalau Habermas kemudian solusinya berdasarkan kritik terhadap
paradigma subjektivitas itu solusinya adalah filsafat komunikasi atau etika diskursus. Kalau Heidegger itu memperkenalkan atau berpikir dengan metode fenomenologi, ya, di mana dengan metode ini dia mau membiarkan fenomena muncul atau ada sebagai fenomena. Jadi kalau kita misalnya membaca buku Being and Time atau buku tulisan-tulisan Heidegger itu berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan melihat dalam buku itu banyak sekali kalimat-kalimat pasif gitu ya. Itu metode fenomenologi ya, bukan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif itu kan paradigma subjektivitas, subjek objek gitu ya. Misalnya contohnya saya melihat sebuah buku gitu ya. Itu adalah sebuah kalimat aktif gitu ya. Kalau Heidegger tidak mengatakan seperti itu, Heidegger akan mengatakan ada sebuah buku gitu ya. Fenomena ya. Jadi itu contoh konkretnya. Jadi dalam bukunya Being and Time itu banyak sekali kalimat yang tanpa subjek yang aktif gitu ya. Melainkan dia hanya sekedar seperti memaparkan fenomena itu tanpa ada subjeknya gitu ya. Itu tentu hanya bisa kita buktikan sendiri kalau kita mencoba membaca buku atau tulisan Heidegger. Nah, jadi dengan demikian kita sudah melihat bagaimana posisi Nietzsche dalam filsafat Martin Heidegger dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan mengenai ada, dia tiba pada metafisika dan metafisika itu adalah keseluruhan itu dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa, dan persis di situ Nietzsche muncul dengan seperti filsuf yang menutup era metafisika barat gitu ya. Martin Heidegger sendiri tidak bisa lagi disebut seorang metafisikus karena dia tidak memberi identitas atas ada, ya. Dia bukan lagi seorang metafisikus karena dia tidak lagi memberi identitas atas ada. Dia mau membiarkan ada itu menampakkan dirinya gitu ya. Untuk itu misalnya dalam bukunya yang magnum opusnya dia mau sebelum dia berbicara mengenai ada, misalnya dia lebih dulu berbicara mengenai struktur-struktur ontologis dari manusia gitu ya. Sehingga dia tidak langsung berbicara mengenai ada itu sendiri, melainkan berbicara mengenai adanya manusia yang mau berbicara mengenai ada gitu ya. Ini tidak termasuk dalam materi kita. Kita bisa membicarakan itu pada kesempatan lain gitu ya. Nah, yang menarik adalah apakah interpretasi Nietzsche atas Heidegger ini, bagaimana ini statusnya gitu ya. Ini perlu ya, karena ini kontroversial. Dalam menempatkan Nietzsche sebagai seorang metafisikus terakhir dalam tradisi filsafat barat, ya, Heidegger itu tidak bertolak dari buku-buku Nietzsche. Dia mengatakan buku-buku Nietzsche itu tidak penting, gitu ya. Yang menjadi sumber utama Heidegger itu justru adalah aforisme-aforisme Nietzsche yang ditulis dengan tidak beraturan dan tidak dimaksudkan untuk diterbitkan. Saudara perempuan Nietzsche kemudian yang mengedit dengan bantuan ahli lain, dengan kualitas editing yang katanya tidak baik, menerbitkan buku-buku aforisme Nietzsche itu dan diberi judul The Will to Power, Der Wille zur Macht. Kutipan-kutipan aforisme itu yang kemudian dipakai oleh Martin Heidegger untuk membaptis Nietzsche menjadi seorang filsuf dengan The Will to Power itu ya. Sementara buku-buku lain dari Heidegger itu digunakan sejauh mendukung tesis The Will to Power itu. Heidegger selalu memiliki argumen yang menarik untuk membenarkan tindakan itu. Dia mengatakan itu ya, ajaran seorang pemikir itu adalah apa yang tidak terkatakan di dalam apa yang dikatakan gitu ya. Die Lehre eines Denkers ist das in seinem Sagen Ungesagte gitu. Jadi dia mengatakan ajaran seorang pemikir itu sebenarnya itu tidak pernah eksplisit gitu ya. Dia justru implisit di dalam kata-kata yang diungkapkan gitu ya. Misalnya dia mengatakan Plato, kalau nggak salah dia juga menulis ya. Kita menganggap ajaran utama Plato adalah mengenai idea, tapi apakah Plato berbicara mengenai idea dalam tulisan-tulisannya gitu ya?
Jadi oleh karena itu dia mengatakan sekalipun the will to power itu sebenarnya tidak muncul dalam buku-buku Nietzsche yang lain, tetapi justru itulah sebenarnya konsep paling penting dari keseluruhan filsafat dari Nietzsche gitu ya. Ya, sebuah argumen yang menarik ya, tapi ya itu membuat metode interpretasi Heidegger itu menjadi kontroversial, tetapi ya menarik ya, produktif ya, dia menghasilkan sesuatu yang baru ya. Itu Walter Kaufmann itu yang sangat sinis kepada Martin Heidegger itu dalam bukunya Discovering the Mind gitu ya, itu mengecam Heidegger itu habis-habisan ya. Dia mengatakan itu adalah exegetical thinking gitu ya. Jadi Heidegger itu menerapkan pemikirannya kepada Nietzsche, kepada buku-buku Nietzsche ya, membaca buku-buku Nietzsche sesuai dengan yang dia pikirkan, lalu menganggap bahwa Nietzsche seperti yang dia pikirkan itu gitu ya. Itu eksegetis ya, metode penafsiran eksegetis itu ya, dari luar gitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya katakan dalam pertemuan kita pertama ini. Saya akhiri karena sudah lewat 8 menit. Terima kasih, semoga bisa dipahami, kita masih punya waktu untuk diskusi.